insya Allah sebagaimana sabda Rasulullah itu kan, orang yang berwudu di rumah, man asbagul wudu'a fi baitihi, orang yang menyempurnakan wudunya di rumah, summa masya ila masjidihi, kemudian ia berangkat ke masjid untuk sholat bersama orang-orang atau bersama jamaah, maka langkah kaki yang satu menghapus dosa dan yang satu mengangkat derajat. Kemudian kita tunaikan sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah, sholat subuh jamaah itu sebagaimana orang yang beribadah semalam, ya, semalam. Kemudian apalagi kita teruskan dengan, setelah sholat kita teruskan dengan taklim. Masih dalam sabda Nabi, orang yang sholat kemudian masih berada di tempat sholatnya didoakan oleh para malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, ya Allah rahmatilah dia yang tetap duduk di tempat sholatnya itu dan ampunilah dia. Nah, coba kalau yang berdoa kita sendiri bolehlah agak ini dikabulnya poga gitu ya, tapi kalau yang mendoakan malaikat masa masih ragu, maka beruntunglah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Maka ada ungkapan, kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri. Tapi kalau lihat orang mukmin yang sebenarnya, lihatlah ketika sholat subuh. Karena begitu berat, apalagi diteruskan ke taklim itu kan ya, Bapak Ibu sekalian, pancingan teniki nang sekecane terus tilem ya. Paling boten ngopi ngoten nggih. Kayak niki katakan milanipun kula dados paham Bapak Ibu. Menapa niki menawi kula ndamel basa Jawi ya. Mboten menapa nggih, dicampur nggih. Nggih. Milanipun kula niki nembe paham, Nabi kan harus dawuh majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ora ana satunggaling kaum sing nglumpuk ning masjid Gusti Allah, rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah, kemudian membaca, di situ dibacakan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahu, kemudian ayat itu dikaji, illa nazalat alaimus sakinah. Akan diturunkan rasa tenang pada mereka, ada keterangan bagi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka diguyur dengan rahmatnya Allah. Wa hafathumul malaika, mereka dinaungi dengan sayap malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan mereka akan disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat. Di hadapan Allah lagi para malaikat. Kalau mau ingkang angka 3 kan wa hafathumul malaika, mereka akan dinaungi sayap-sayap malaikat. Dinaungi saya malaikat niku lek basa Ponrogone kan dikekep. Oh ya jenenge dikekep, ya hawane terus liar-liar ngantuk to nggih. Nah, ngoten. Dados milane kula niki lek napa menawi kula niki caos pengaosan terus jamaah kula niku ngantuk niku berarti pengajiannya sukses. Betul-betul malaikat Jibril hadir menaungi para jamaah. Ketreng nggih wayahe ngantuk, mila nek ngantuk diterusne mawon. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Allah SWT berfirman, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka nikmat Allah yang paling besar berupa hidayah Allah itu kita syukuri, insyaallah Allah akan nambah nikmat itu. Syakartum itu dari syakara yashkuru, syukran. Itu semula artinya membuka, Bapak Ibu. Jadi orang yang mendapatkan nikmat kemudian dibuka, sesuatu yang dibuka maka dia menjadi kelihatan. Artosipun tiang ingkang syukur niku tiang ingkang ngetokne, ngetawisaken menawi pikantuk nikmat. Maka boleh, bahkan disukai, mustahab. Orang itu ke masjid memakai pakaian yang terindah.
Dalam rangka apa? Mensyukuri dia mendapatkan nikmat memiliki pakaian yang terindah, bukan untuk ria, bukan, tapi dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Itu boleh. Ya bani Adamah khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka sesiapa yang bersyukur Allah akan menambahi, dan sesiapa yang kufur nikmat, kufur itu kan saking tembung kafaro yakfuru, kufrun itu semula artinya menutupi. Maka sebetulnya menyebut orang yang tidak muslim itu dengan kafir itu sebenarnya malah lebih etis, karena kalau disebut kafir masih tertutup kan, di situ dibalik tertutup niku kan ada harapan mudah-mudahan nanti terus dibuka. Yang dibuka apa? Hatinya. Yang dibuka apa? Pikirannya oleh Allah untuk menerima hidayah Allah. Makanya disebut dengan kafir, orang yang masih tertutup. Tertutup apa? Tertutup pikirannya, tertutup hatinya dari hidayah Allah. Tapi kan sempat ribut, yo aja nyebut yo aja kafir ngono rek, kira-kira ngoten iki. Yo saniki rada keren niku istilahnya apa? Nonis. Nonis niku napa? Non Islam. Sebetulnya malah kalau disebut kafir itu mestinya malah dibalik itu ada harapan mudah-mudahan kemudian nanti terbuka. Kafir dari bahasa Arab masuk ke Eropa menjadi cover. Nah, presa toh cover buku ini fungsinya cover teman apa? Menutup toh. Nah, menutup halaman itu mulanya disebut cover. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, menurut Binti Syati, seorang perempuan ahli tafsir di Mesir, kata-kata nikmat dalam Al-Quran itu mayoritas artinya adalah nikmat dalam pengertian spirit, bukan nikmatipun unjukan, sanes nikmatipun dedaran, napa mulih kok lagu-lagu mboten, kendaraan mboten, tapi nikmat itu biasanya artinya adalah nikmat dalam pengertian spirit, nikmat hidayah dari Allah. Misalipun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang yang kau beri nikmat. Ya, nikmat itu nanti akan apa yang dimaksud itu adalah sebagaimana di An-Nisa ayat 69. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi yang diberi nikmat itu siapa? Para nabi, kemudian orang-orang yang jujur, kemudian para syuhada, lalu orang-orang yang soleh. Dan nabi, orang-orang yang benar, orang yang berlaku jujur, kemudian para syuhada, lalu orang soleh. Apa mereka diberi nikmat berupa harta benda? Kan marilah tidak. Yang diberi nikmat melimpah harta benda ini nabi sini, Nabi Sulaiman. Yang lain kan apalagi Nabi Muhammad itu. Makanya banyak yang mengatakan nikmat dalam Al-Quran itu pada umumnya artinya adalah nikmat dalam pengertian hidayah Allah. Nah, kalau emot bagaimana menggambarkan hidayah Allah itu seperti angka 1 terus di belakangnya itu ada 000. Jadi yang 1 itu hidayatul-din, hidayah agama. Angka itu akan bermakna kalau ada angka 1. Taruhlah misalnya 1 terus 06, pinten niku? 1 juta nggih. Cobi dibucal 0 ingkang paling wingking masih berapa? Masih 100.000. Dibucal malih setunggal malih 10.000, dibucal malih 1.000 toh, dibucal malih, terus masih bernilai. Tapi nule enten 50, jajar 000 ping 50, tapi tanpa angka 1. Enten nilainya mboten? Mboten. Itulah betapa pentingnya nikmat iman itu. Nikmat hidayah Allah berupa iman. Kalau wingi maghrib waterangkan tentang An-Nur Meri, nah, tentang iman yang benar mestinya melahirkan pengamalan Islam. Pengamalan Islam yang baik dan benar mestinya melahirkan sikap ihsan, sehingga ada iman, Islam, kemudian menghadirkan ihsan. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka itu
pada pagi hari ini salah satu bentuk kesyukuran kita adalah kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk menunaikan sholat subuh dan kita teruskan dengan taklim. Monggo kita membaca ulang, walaupun Bapak Ibu saya yakin sampun hafal, yaitu surah Al-Insyirah atau Asy-Syarh atau surat Alam Nashrah. Surat Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nomoripun urut ten mushaf niku nomor 912 sekawan. Sing nomor 913 niku surat Ad-Duha. Nah, yang menarik beberapa ulama mengatakan ten Al-Qur'an urutane niku 93 Ad-Duha, 94 Al-Nasrah, turunnya juga gitu. Turunnya niku mandhapipun ayat surat itu dari Ad-Duha, kemudian surat Al-Nasrah. Bahkan ada yang berpendapat sakjane ngono. Sakjane ngono Ad-Duha dengan Alam Nasrah niku satu surat. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi pendapat ini dianggap lemah. Karena memang kenyataannya menurut petunjuk Nabi ada Ad-Duha, lalu ada Alam Nasrah. Ad-Duha niku karena ini rangkaian kan biasa pun ngaten Bapak Ibu sekalian. Memahami Al-Qur'an niku kados napa untayan kalung niku nggih. Untayan kalung. Kalung niku napa enten sing paling penting lan enten sing mboten paling penting. Sedaya penting to nggih. Itu satu rangkaian. Satu rangkaian. Artinya surat yang sebelumnya dia akan mengantarkan untuk memahami surat setelahnya. Misalipun surat Al-Fatihah itu mengantarkan atau minimal surat yang terakhir nanti akan nyambung dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah makanya nyambung dengan surat Ali Imran. Ali Imran nyambung kali surat An-Nisa. An-Nisa Al-Maidah, terus Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, terus ngoten. Lah mungkin terus menawi surat Qul a'udzu birabbin nas nyambunge pripun? Qul a'udzu birabbin nas nyambunge mangke surat Al-Fatihah. Kan didhawuhaken wonten Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau Anda membaca Al-Qur'an mulailah dengan fasta'id billah. Berarti dengan ta'awudz. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nah, itu kan minta perlindungan diri kepada Allah dari godaan setan toh. Setan. Nah, itu kan berarti kalau mau baca Al-Fatihah bertawud dulu. Nyambung kan itu. Nah, begitu juga surat Ad-Duha. Ad-Duha nanti akan nyambung karena akhir surat Ad-Duha itu kan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat apa? Alam Nasrah. Nah, Ad-Duha niku tumurun keranten Nabi SAW itu sempat gundah. Sempat kinten-kinten nggih radi bingung. Bingungipun ngaten. Niki kok pirang-pirang dina kok Jibril mboten mandhap beto ayat Al-Qur'an. Jadi gundah. Beberapa hari ada yang menyebut 2 sampai 3 hari, ada yang menyebut 12 hari, ada yang menyebut 15 sampai 40 hari. Macam-macam lah riwayat tentang itu. Bahkan ada yang menyebutkan karena beberapa hari itu tidak turun, kemudian istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil datang ke Nabi, ngilok nih Muhammad, iki ketoke setanmu ora teko coba, ngarani Jibril setan. Oh nggih, istrine Abu Lahab. Loh, setanmu enggak pernah datang. Saya berharap tidak datang. Tapi
riwayat ini dianggap lemah oleh Syekh Muhammad Abduh keranten mana mungkin istri Abu Lahab yang sangat membenci Nabi kok ngerti lek beberapa hari tidak turun wahyu. Tetapi kan ngeten, terus kula analisis ngeten. Tapi tiang gedeng niku lak nyanding lho. Ada ungkapan Jawa nggih? Gedeng nyanding. Kan ngeten. Lho maksudipun pripun? Rikalanipun tiang niku mboten remen. Gedeng ten sang sanes. Niku kan malah dingen mawon to nggih. Oh kae rasakno. Lha ta? Akhire mikir ta. Padahal sing dipikir orang gagas. Kelangan oh sing diarani gedeng nyanding iki tibake sak tek kliwere. Nah niki lek bahasane Ponorogo, tek kliwer itu sak mubah musike. Semua gerakan itu kan diikuti terus dan selalu dicondro. Dicondro itu di dicondoi, dicap, ditafsirnya selalu negatif. Lah mbok salat tahajud to mengke lak. Nah, kayak salat tahajud mumpung saleh butuhe jo akeh kok. Lho saged mawon. Yang masjid urung ngaten yang masjid iya biasa pencitraan. Lho saged mawon. Wong jenenge tafsir mila almarhum Pak Jalaluddin Rahmat itu kan pernah menyebut hidup ini sebenarnya tidak berdiri di atas realitas, tapi berdiri di atas tafsir terhadap realitas. Tafsir. Dados kenyataan ini ku setunggal, tapi tafsir ini ku kadang saksir sing nafsir nih. Itu. Nah, Muhammad Abduh tidak sepakat riwayat itu. Nah, menurut Muhammad Abduh yang jelas beberapa hari tidak turun Al-Quran itu kemudian Nabi itu gundah, Nabi gelisah karena merasakan betapa nikmatnya ketika dekat dengan Allah, lajeng malaikat Jibril turun membawa wahyu. Jadi merasakan nikmat begitu. Panjenengan misalipun nggih pun kagungan napa kanca sing lare sak mangke nyebut napa? Oh besti. Lek riyen sobat, sahabat malah sob. Terus digantos bro. Saniki kan namanya istilahnya besti. Duwe kekancan besti. Sing gaene petuk. Terus pinten-pinten dinten mboten panggih. Kan kangen iki. Kangen kapang. Nah, seperti itulah gambaran Muhammad Abduh menggambarkan ketika itu Nabi gelisah gundah kok iki malaikat Jibril kok gak teko. Atau mungkin malah ngeten. Aku ki sida dadi nabi ora kok Jibril ngaten iki. Nah, kemudian turunlah wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, demi waktu duha. Wal laili idza saja, dan ketika malam kemudian terbenam. Tidaklah Tuhanmu itu meninggalkanmu dan tidak melupakanmu. Bapak Ibu, salah satu dari aspek kebahasaan mukjizat Al-Quran itu, dari iramanya saja itu bisa kita rasakan. Coba nggih panjenengan bandingaken mungkin nggih yang kelompok pertama. Ngeten, misalipun Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Terus idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Kelompok niku al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Niki kelompok pertama nggih. Sekarang ini kelompok kedua. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Utawi Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kelompok ingkang kalau mau al-haqqah, al-waqi'ah, kalih wadduha atawi wasyamsi waduhaha niku sing raose serem ingkang pundi, Pak? Sing pertama apa sing kedua? Nggih ta, sing akal wae to nggih. Nyuwun pangapunten, napa Bapak Ibu preso terjemahanipun?
Sebagian oke. Okay? Tapi kok sakit merasakan toh, wih ayat ini kok serem tuh. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Jadi dari membacanya saja itu Al-Quran itu sudah mengindikasikan sampai ngaten loh Pak, penelitian ibu itu. Ternyata kontennya kayak gimana? Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah, Al-Quran itu berbicara tentang peristiwa kiamah. Jadi dari segi irama ayat itu sendiri itu ternyata mengindikasikan pada ini nyebut konten isinya. Nah saat ini Kang Atuha itu kemudian menggambarkan suasana hati Nabi kemudian turun itu. Nah di akhir ayat itu kan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kemudian turun berikutnya alam nasroh laka sodro. Nah Bapak Ibu sekalian, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Alam nasroh laka sodro. Syaroha yasroh itu semula artinya lapang, melapangkan, kemudian berkembang menjadi menjelaskan. Milanipun lek wonten kitab Syarah Bukhari, wonten Syarah Sahih Muslim, itu karena memang kitab itu menjelaskan arti maksud dari kitab-kitab itu. Milanipun disebut syarah. Syaraha yashrahu itu melapangkan kemudian menjelaskan. Ketika sesuatu dijelaskan, maka pikiran dan hati itu menjadi lapang. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na angka wizrak, dan kami tanggalkan bebanmu Muhammad alladzi angqadha dhahrak, yang membebani punggung. Dhahrun ini. Jadi waktu niku saking tembung dhahar niku nampak. Kemudian lho apa napa hubungane punggung kalih nampak, sehingga ketika matahari nampak jelas disebut dengan zuhur. Niku hubungannya kan kata niku, karena ketika orang meninggalkan kita pamitan niku yang terlihat adalah punggungnya, sehingga niki juga zuhrun, lalu berarti juga kekuatan itu zuhrun. Nah, alam nasroh laka sodrok, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dada niku sodrun itu semula artinya adalah pusat, sehingga menawi disebut Sadrul Madinah itu pusat kota. Pusat kota. Padahal Jakarta itu pernah menjadi pusat Indonesia, walaupun Jakarta mangkene di tengah-tengah Indonesia betul. Nek tengah-tengah Indonesia niku pundi? Napa sing sakniki ten Kalimantan niku? Sing mangkrak niku nggih. Nah, Sadrun ini juga menjadi, ya secara umum Sadrun itu gini, dada ini. Tapi apakah Sadrun itu dada ini, napa maksudipun pikiran? Nah, ini ten diskusi nggih, asik nih. Tapi yang jelas, ketika pikirannya lapang, maka dadanya pun menjadi longgar. Alam nasroh laka sadra. Nah, niki mari kita hubungkan dengan doa Nabi Musa. Wonten surat ke-20. Surat Toha ayatnya 25, 26, 27, 28. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Nah, menawi Bapak Ibu menika niki kagem doa, ya langsung Rabbishrahli. Tapi terkadang maksudnya doa tapi diberi kola. Misalnya pun buka pidato niku alhamdulillahirabbil wa binasana terus kola Rabbishrahli. Kalau kola Rabbishrahli itu yang kola itu Nabi Musa, karena ini doanya Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah berdoa, Rabbishrahli, ya Tuhanku lapangkanlah dan wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Rabbishrahli. Nah, ini kan napa paralel nggih. Dadi menawi surat Alam Nasrah itu ya alam nasroh laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu Muhammad. Di surat Toha 20 itu juga doanya Nabi Musa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri.
Nabi Musa itu nama nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Menawi nabi yang paling banyak doanya Nabi sinten? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi yang paling banyak doanya. Kalau Nabi Musa itu nabi yang paling banyak disebut namanya itu di Al-Qur'an. Nah, pertanyaan ini pun kan ngeten Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok kalau itu punya masalah, kenapa kok mboten yasir Robbi yasir li amri wasroh sadri? Sing disuwun kan Robbi sroh li rumien. Ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yasir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Kinten-kinten menawi panjenengan kagungan masalah niku ingkang dipun pengini niki ndang mudari masalah dan masalah rampung napa lapang dada kinten sing pundi rumiyin. Gitu. Masalahnya selesai. Dan niki tapi dia ini malah minta di Robbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku, baru mudahkanlah urusanku. Alam nasrah laka sadrak. Nah niku sangat punya korelasi kedua surat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu berlapang dada, yang berarti longgar pikirannya. Orang yang longgar pikirannya itu kalau yang berkembang emosi positif. Emosi positif itu ya, optimisme, berhusnudzon, berbaik sangka, ya. Kemudian berkasih sayang, suka, itu kan emosi-emosi positif. Ketika orang yang berkembang emosi positifnya, maka kemudian pikirannya itu menjadi lapang. Ketika pikiran lapang, maka akan muncullah pikiran-pikiran yang segar, muncullah ide-ide kreatif. Emosi positif. Kula nyuwun pirsa, Bapak Ibu sekalian, sinten ingkang rawuh menika ingkang usia pernikahanipun paling lama, paling dangu? Maksud kula ngenten, lek kula niki nembe nikah 9 wis meh lali to ya kan. Saploke tumut grup pang niku lho, saniki kula dados anggota grup pangsiunan. Wonten ingkang menika sakderenge 90 tahun sang dosa. Wonten nggih? Ibu-ibu wonten Bu, yang pernikahannya sebelum tahun 90. Wonten nggih Bu nggih? Kalau tak nyuwun pirsa ibu-ibu. Bu panjenengan emot pertama kali kenalan kali bapake rumiyin. Emot Bu. Nggih. Bapake ngagem-ageman napa? Warnine napa? Nggih ta? Mesti emot klambine rupane napa, titiane napa, gelek dolan pertama tidak dolan yang nek pun jogeton niku pacet. Mesti eling to nggih. Mesti eling niku. Bapak nggih ngoten, pertama kali ketemu ning ndi lewat sapa mesti emot niku. Terus kula nyuwun pirsa. Taksih emot. Ingkang dipun waos Pak Imam kala wau surat yang pertama surat napa Bu? Wasama'i wa thoriq. Lajeng rakaat kedua napa? Wadduha. Bapak Ibu tasih oke, alhamdulillah nggih nembe pinten menit, paling setengah jam nggih emot. Lek ingkang diwaos kala wau Isya. Taksih emot. Ampun kesuwen ta? Padahal bisa Isya jam itu 8, 9, 10, 11, 12, tunggal kalih 3 niku sekawan 9 jam. Padahal ketika ketemu dengan bapak dulu atau dengan ibu dulu, kok terus saya emot Pak? Rupane ageme, titiane, dolan nyandi, masih emot padahal sudah sekian tahun. Misalnya tahun 90 mawon lah, tulisan ini kan berarti sampun 3 doso gangsal tahun. Kok isih eling? Kok sing salat Isya sang jam kepungkur kok wis kesuben? Napa masalahnya? Napa Bapak Ibu? Ayo coba. Unik tuh nggih? Iya ya.
Karena dulu ketika awal ketemu dengan bapak atau dengan ibu itu melibatkan emosi, Pak. Emosi itu tidak selalu marah loh. Marah niku emosional, cinta niku nggih emosi, rindu itu nggih emosi. Ya, karena dulu melibatkan emosi yang tinggi. Sepeda malih emosi tidak identik dengan marah. Nah, berarti lek gampang lali awake dhewe niku ojo-ojo pas salat memang tidak melibatkan emosi. Jadi biasa-biasa napa mulai rada duh iki masjid yo tandang gawe cek penak-penake kok ya wis adzan. Loh. Lha niku lek kula lho Pak, kadang-kadang panci asar ngoten niku nggih. Terus sekesane ten Tegilan wonten pundi resik-resik napa niku kicik gobias masjid pun adzan. Namine sing adzan niku Pak Sudarsono. Kang Sudar kok ya wis adzan. Malah ngoten. Nah, maka menjadi sangat penting lapang dada itu menjadi penting. Ketika lapang dada, maka orang itu akan berkembang emosi positifnya. Ketika orang berkembang emosi positifnya, maka pikiran itu menjadi jernih, menjadi kreatif. Nah, dari sini loh Bapak Ibu panjenengan preso tenopo pelawak nih loh. Pelawak napa sing stand up komedi. Ngoten niku tenapa kok ide-idene niku ndhuwes mawon. Enten manuk ukarane. Napa mesti ngoten kok disuweting lelek nyuweting riyen pripun dalek angel niku. Kenapa mereka itu kemudian ide-idenya muncul? Jawabannya adalah karena penontonnya tertawa. Cobi, misalnya penontonnya niku sepakat, ayo penonton, gue sepakat ya, lucu gak lucu, ora usah guyu. Niku pelawak iso mati ngadeg nih. Iya. Nah, niku Bapak terus kula hubung nih. Kenapa Nabi niku dawuh al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih indah daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi itu lebih baik, lebih indah daripada orang yang menerima, apalagi meminta. Padahal kelas awake dhewe niki nembe seneng bangga lek proposale ditampa. Gitu. Ndamel proposal terus iten ngoten terus ditampa terus dibalesi, ngoten kan seneng. Padahal lek ngoten mestine apa? Bangga seneng lek oleh proposal. Oh iku lho proposal aku alhamdulillah proposal tekan apa? Lah iki stop map neh. Iki donatur neh napa ngoten? Padahal dawuh Nabi itu al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, kecuali orang yang memberi rokok. Sing ahli hisab niku lho. Sing ahli hisab niku lek maringi rokok kinten-kinten asane ten nginggil napa ten ngandhap? Ten ngandhap lek nginggil kutah kabeh rokoke. Itu. Nah, langsung ngeten. Oh iya ya. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla itu kan dihubungkan lagi dengan watabassumuka li ahlika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah untuk kamu. Oh, kok gitu ya? Karena itu Bapak Ibu, misalipun panjenengan kagungan problem, masalah. Nggih. Pun masalah napa kemawon. Kemudian hendak datang ke kawannya, ke saudaranya untuk minta bantuan diselesaikan masalahnya. Terus panjenengan sowan terus nembe dugi niku aku ngene kok sompek kinten-kinten panjenengan pripun aku kirene arep curhat bae malah dek malah suntuk. Cobi benten to kali menawi panjenengan sowan ten ngene saudara ten ngene sederek kemudian kalih tersenyum ses apa masalah gampang kinten-kinten masalah dados padang mau mboten. Nah itu ternyata menurut penelitian Bapak Ibu otak kita itu ada namanya mirror of neuron. Terus tadi ini enten kocok cermin. Nah karena cermin maka dia akan menangkap apapun yang di hadapannya. Sehingga rikalanipun orang itu tersenyum, kemudian orang lain tersenyum, maka senyuman orang lain itu akan memantul tenggene dhewe niki. Sehingga kita menjadi ikut senang.
Ketika kita membantu orang, weweh kemateng tiang sanes, peparing, terus sing diparingi niku ketok lek seneng, maka kesenangan kebahagiaan itu akan memantul ke tenung teke awake dhewe. Nembe panggih niku. Sehingga itulah maka mengapa kita itu, khususnya anak-anak itu suka meniru orang lain, karena di sini ada cermin. Milo ngatos-ngatos. Kenapa anak-anak kita itu masih kecil? Bahasanya kadang-kadang niku bahasa yang kasar, yang saru, ya mesti terok-terok, mesti meniru. Dan biasanya orang yang suka meniru, yang mudah meniru, itu ya apapun, nopo sing sae, nopo sing mboten sae, maka terus selalu ada istilahnya nopo studi banding. Oh, studi banding ten Singapura. Misalipun sekolah nopo nanti Singapura nopo studi banding bareng dugi mriko tibake apane lho sing dibandingne tibake dibandingane misalipun terus saat ini diganti studi tiru begitu orang kita itu kan nonton Pak menawi diceritani dinasihati nonton angin bayangne nilai dijak ditudoi konkret oh iki lho contone nonton terus oh iya oh ngono to lah biasanya lalu tertarik. Maka Bapak Ibu membuat lingkungan yang kondusif, yang baik atau bi'ah yang baik itu menjadi sangat penting. Nah, saat ini wangsil tentang Rabbi Syrah li Sodri, pentingnya kita menjaga emosi positif untuk melapangkan dada kalau wow. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini wonten anekdot. Wonten anekdot. Nek kula matur anekdot mboten sah nyuwun prisa. Iki sahih apa mboten ngoten mboten sampresa niku nggih. Jenenge anekdot. Anekdot niku ngaten. Ada remaja yang dia merasa gampang marah, iri, drengki, jahil, dahwen, salah upen, tunggak cucuan nomo mulai. Pokoke lek ten surah Al-Qalam hamazim masyaim mana'il khairi mu'tadin asim niku lho ten surah Al-Qalam kan wonten niku. Hamazim masyaim binamim mana'il khairi mu'tadin alim mutrim badalika zanim dan selanjutnya itu kan sifat-sifat sak paket. Sifat-sifat itu. Jadi gampang marah, akhirnya mencari seorang pembimbing spiritual lah kita ngaten. Terus piyambake tindak tengah wono karena di situ ada kondang enten beguron kira-kira ngaten. Nah, oleh beguronnya itu kemudian dinasihati. Guru, kula niki kok gampang nesu, gampang emosi, gampang meri, gampang cemas, gampang takut. Pokoke sing negatif ngoten niku. Lajeng ten gurune niku ya apa neh wis pun niku. Terus pripun tambane nopo? Terus ten pembimbinge niku, ten penasihate niku terus dikandani ngaten. Wis ya, obat iki sesuk mrene maneh nggawa uyah sekilo, nggawa gelas, nggawa sendok. Ini sanes dukun mani. Uyah sekilo, nggawa gelas, nggawa sendok. Akhirnya wangsul, binjinge meleh, dugi meleh, terus beto sarem sak kilo, beto gelas kali beto sendok. Akhirnya moro saestu niku, wis saiki terus dijak ten tlaga. Kok tlaga ngebel napa tlaga sarangan. Terus akhiripun wis ya, nak ngoten. Nah, akhiripun apa? Wis saiki njupuka banyu tlaga kuwi sak gelas. Mendhet setunggal gelas, terus saiki njupuka sendok. Sendoke nggo njupuk uyah. Uyahe sesendok. Terus dilebokne ning gelas, diudhek. Aestu manut niku pengen mari kok. Diudhek, anu pun campur ngoten pun boten ketawi sareme wis le. Nak saiki tili ono. Ditili Pak. Begitu ditili kinten-kinten pripun Pak? Gebres-gebres mboten larene. Dadi tangleti piye le rasane? Nggih asin. Lek tiyang Ponorogo kan une kathah Pak. Asin. Wis asin pol. Ngono ya asin ya. Padahal mang uyahe sepiro? Nggih namung sendok jarene asin. Ngoten. Wis saiki turane sing sarem setunggal kilo 6 dipendhet sendok wae wis saiki uyah kuwi turane kuwi guwaken ning tlaga.
Kuat ning tlaga, Pak. Dibucal. Wis ngono to. Nah, wis saiki njupuka sak gelas neh. Sing banyune uyah mang diguwak saiki njupuk neh. Sak gelas. Wis saiki tilikono banyune, ditiliki. Asin napa ora? Asin mboten, Pak, gitu-gitu. Mboten. Ha penasaran toh? Iki jane obat apa? Nah, anak itu penasaran, Pak. Iki jane tombo apa iki kok kon ngombe banyu tlaga bareng. Apa pelajaran yang diambil? Apa munggomu apa pelajaran apa ini? Oh, tibake. Ingkang napa? Ingkang dadosaken asin lan boten niku boten sareme ning toyanipun. Karena tempatnya namung setunggal gelas alit, nggih sareme niku sesendok, nggih asin. Tapi meskipun sareme niku setunggal kilo, tapi karena ditempatkan di sebuah telaga yang lebar, yang luas, maka tidak terasa asin. Dados asin lan boten niku perkawisipun kalian apa? Kaitanipun kalian tempat. Artinya ketika pikiran orang, dada orang itu kemudian insyirah, longgar, lapang dada, ada masalah kecil nggih, ini namanya teplik ngaten. Berbeda dengan ketika pikirannya itu negatif dibuat sing nopo sing alit, begitu sempit, maka ada masalah kecil lalu masalahnya menjadi terasa besar. Ini contoh malih, Pak, Bapak Ibu, kulit niki menawi dipun paringi diolesi jeruk nipis ngoten, prih mboten? Prih mboten? Dereng mesti lho, Pak. Lek mboten enten catu nek mriki catu nggih. Lek kulit niki tidak ada lukanya, ya tidak terasa perih. Tapi lek ning lukane, berarti yang membuat perih itu jeruknya apa kulitnya? Kulit, jangan kan jeruk air putih pun kalau kulitnya luka terasa sakit. Berarti saja nih masalah niku ageng nopo alit, masalahnya nopo pikirannya awake dhewe. Pun ketemu karo Gusti, berarti gumantung kalian pikirane dhewe. Nikulah pentingipun alam nasrah laka sadra. Yang kedua, ini penjelasan pun Ustaz Adi Hidayat nih. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nabi Muhammad itu menghadapi problem masalah yang besar, tapi dengan izin Allah, dengan qadarullah, Allah menjadikan hatinya lapang sehingga masalah problem yang dihadapi seolah menjadi tidak ada masalah. Begitu banyak persoalan Muhammad, kamu telah saya beri nikmat berupa dapat menyelesaikan masalah-masalah. Sehingga itu akan menjadikan hatimu, menjadikan pikiran, menjadi mentalmu itu semakin kuat. Terus Bapak Ibu sekalian, kan gesang niki mboten enten to sing tanpa masalah. Mboten enten, semua mesti punya masalah. Namun setunggal to yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Loh, kok apa, Pak? Nggih, semuanya kan mesti ada masalah, diselesaikan, nggih nimbulne masalah malih. Rumiyin dereng kagungan putra, gitu dereng kagungan putra. Oh, ingin kagungan putra. Begitu kagungan putra, nah muncul masalah malih, gitu. Kagungan putra dereng saged mlampah, bingung. Piye anakku randang iso meh 2 taun iso mlaku-mlaku. Begitu iso mlampah, bingung neh. Lan ngejak nuntun mlaku, wae ibuke kesel. Gitu. Orang ndang iso omong, problem. Anakku ora ndang iso gobak neten putih-putih, begitu iso omong, problem neh. Lha iki apa-apa ditakokne. Lha dhisik jere pengen iso omong, basa iso omong tenan malah bingung cobi. Bodho di sekolahne. Rumasane lek pun SMA selesai ternyata dereng. SMA jek butuh kuliah. Riyen rikala tesih alit, belajar melampah. Mentalnya begitu kuat, mentalnya bagaikan baja. Napa enten lare niku belajar melampah terus dawah terus kapok. Bu,
Bapak, mau aku belajar mlaku engko lek tiba meneh. Wonten buat tiba ya budal meneh. Dari saged sepedaan, belajar sepeda. Tiba bundas kabeh. Nggih mboten enten, larene kapok mboten enten. Bal-balan kejengklok. Sampai operasi misalnya pun ngematen di bal-balan meneh. Niku pas alit. Tapi cobi anak-anak kita yang sudah dikuliahkan S1, S2, malah malih gampang kapok. Usaha niki urung berhasil. Aku gak cocok itu ini bidang ini. Ngalih neh, kurang berhasil. Kurang berhasil. Wah, aku ning kene iki utuh iki utuh passionku. Ha cobi. Dakwah lewat iki kok ya angel mentot dijak nyang masjid. Apa aku ki gak dicocok tak mundur ya. Nah, ketika masih kecil orang kenal putus asa, tapi begitu dipintarkan malah sering putus asa. Pripun ngoten niku. Nah, niki maka menjadi sangat penting kita adalah menjaga kalau insyirah, asyarah kalau lapang dada. Kemudian Allah telah memberikan kekuatan kepada Nabi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan begitu mentalnya justru menjadi semakin kuat. Kemudian Bapak Ibu, nah yang ketiga, orang yang lapang dada, yang emosi positif, itu mungkin masalahnya tetapi karena dia lapang dada, maka masalah itu bisa dianggap kecil dan optimis bisa diselesaikan. Tapi ketika dadanya tidak lapang, pikirannya sumpek, sempit. Nggih, napa lek rene istilahnya bersumbu pendek. Bersumbu pendek, ada masalah kecil. Maka dianggap besar. Dianggap besar. Niku lek kula ceritakan mangke panjenengan waos wonten buku ndes stupid napa stupid niku maosipun. Kisah orang-orang bodoh nih, panjenengan waos mangke kisah Thomas Alva Edison. Itu terkait dengan cara pandang itu. Terkait dengan cara pandang itu. Nah, mangke Bapak Ibu sekalian, terus hubunganipun kalian menopo ayat berikutnya nanti adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya niku sakniki patah niku ten bak truk napa ten kaca-kaca mobil itu inna ma'al usri yusra. Leren sekedap niku manjada wajada. Wonten sing saking semangate manjada wajada. Oh iki roh santri gontor kotok kabur. Nggih. Tapi ingkang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gantos wekdal mawon nggih. Sampun niki kan pun siang. Niki tesih agenda berikutnya. Menika lek kula aturaken sedaya lan malih mboten kangen ten kula. Bapak sekalian, mugi-mugi Bapak Ibu sekalian pinaringan sehat walafiat. Dipun paringi gampil anggenipun ngupadi rezeki, dipun paringi rezeki ingkang jembar, dipun gampilaken anggenipun dijin putra wayah dados putra wayah ingkang sholih sholihah, dipun enteng-entengaken dening Allah anggenipun tindak masjid, tindak dhateng majelis-majelis ilmu. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyirul mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.